Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anakku SJA, SJB dan Muamalat A. Kali ini kemarin sebelum saya melanjutkan pelajaran berikutnya itu, kemarin itu kenapa libur? Karena hari Selasa itu ada wisuda. Terus supaya materinya sama, jadi hari Rebunya saya juga libur, hari Kamisnya juga saya libur. Adik-adikku yang sangat saya cintai dan yang tercinta, sekarang ini materinya konsep mengatur negara bagi Nabi Muhammad itu dalam aspek negara. Nah, sebetulnya Nabi Muhammad mengatur negara itu ada persyaratan negara. Nah, apa persyaratan negara itu? Ya, Islam itu sudah jauh sebelumnya sudah menentukan bahwa negara itu syaratnya itu ada 5. Yang pertama kali itu ada negara, ada wilayahnya. Jadi wilayahnya negara Madinah itu mana? Nah, itu sudah ditentukan. Terus yang kedua itu ada rakyatnya. Rakyatnya Nabi Muhammad itu ada berapa di sana itu? Banyak. Ada 9 kelompok. 1 orang Yahudi yang terdiri dari 3 kelompok, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. 2 orang Madinah itu ada 2 kelompok, ya asalnya Yasrib, Bani Aus dan Bani Khosraj. Yang ketiga ada orang Islam, kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang terakhir orang Katolik di sana, orang Nasoro itu hanya ada 1 kelompok dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Yang terakhir ada kelompok Majusi. Nah, kelompok Majusi itu kalau di Indonesia ada 2, Hindu dan Buddha. Nah, itu Majusi. Itulah sebetulnya rakyat negara Madinah ketika itu. Dan Madinah itu dulu bukan Madinah namanya, Yasrib. Lalu ketika dijadikan negara oleh Rasulullah dinamakan Madinah. Nah, sekarang terkenal dengan Al-Madinatul Munawwarah, di negara Madinah. Nah, yang berikutnya setelah wilayah, lalu rakyat, lalu pemerintahannya. Nah, pemerintahannya siapa yang menjadi pimpinan pemerintahan itu ketika itu? Adalah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah membentuk penguasa-penguasa yang sudah terlalu jauh. Jadi yang keempat itu ada undang-undangnya. Rasulullah itu ketika oleh sahabat ditanya tentang umat, lalu Rasulullah mengatakan, innal ummata, kata Rasulullah, kathratu masyairihim. Jadi umat itu banyak masalahnya. Dirinya dengan dirinya saja ada masalah. Jadi dirinya dengan tetangganya ada masalah. Mesti rebutan mana yang lebih enak menjadi hidup dirinya sendiri. Innal ummata kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan berbeda dengan para nabinya. Jadi Rasulullah itu seorang nabi, mesti masyarakat itu, umat itu banyak menolak kemauannya Nabi Muhammad SAW, banyak berbeda. Makanya jadi nabi itu berjuangnya luar biasa. Terus yang terakhir, yang kelima, ada pengakuan dari luar negeri. Nah, Rasulullah itu salah satu bukti pengakuannya dari luar negeri itu perang Badar, itu dijajah. Terus perang Khandaq, perang Uhud,
Itu adalah salah satu bukti pengakuan. Nah, ketika ini sudah menjadi negara, ada undang-undangnya, ada macam-macamnya, ada rakyatnya, ada kepala pemerintahannya, terus ada undang-undangnya, lalu ada pengakuan dari luar negeri. Maka Rasulullah itu untuk mengatur negara itu, maka lahirlah menurut pendapat ulama itu perilaku Rasulullah itu ada 3. Satu itu dusturiyah, jadi 2 itu tauliyah, 3 itu maliyah. Ada 3 ini, dusturiyah, tauliyah, maliyah. Orang kuno menganggap ini adalah fikih siasa. Jadi fikih siasa itu fikih caranya mengatur negara. Maka lahir ilmu politik kan. Nah, ilmu politik ini 3 ini. Jadi caranya mengatur negara adalah dusturiyah, tauliyah, dan maliyah. Loh, bagaimana Rasulullah itu aslinya yang keluar duluan itu adalah tauliyah. Nah, tauliyah itu mengatur negara dalam dan luar negeri. Tauliyah. Jadi rakyat di Madinah itu tidak boleh keluar tanpa sepengetahuan Rasul, dan tidak boleh kembali bersama siapa tanpa sepengetahuan Rasul. Ini adalah politik dalam dan luar negeri. Itu. Lalu ketika terjadi apa-apa, lahirlah Rasulullah supaya pengawasannya tidak terlalu menguasai sendiri. Nah, lahir juga pembantu Rasulullah. Dan pembantu Rasulullah itu dalam perkembangannya terkenal wazir, qabilah, gubernur. Terus di bawahnya lagi, kalau di dalam stratifikasi kepangkatan yang ada di Mekah itu sebetulnya yang paling tinggi itu asy-sya'buh, dipimpin oleh kepala negara. Asy-sya'buh itu Rasulullah. Di bawahnya asy-sya'buh itu adalah al-qabilah, jadi gubernur, dipimpin oleh Raisul Qabilah, jadi gubernur. Di bawahnya qabilah itu adalah al-butun, jadi namanya butun, itu tingkat kepala desa. Di bawahnya butun itu adalah al-fahdu, pupu, saudara-saudara yang keluar dari ibu yang sama. Nah, terus berarti kepala desa. Kecamatan tadi, sekarang kepala desa al-butun, al-fahdu itu. Di bawahnya kepala desa itu namanya al-ashkhas, jadi pribadi-pribadi. Jadi kepala desa itu membawai kakak, membawai perorangan. Ada 5 tingkatannya. Al-ashkhas, terus al-fahdu, al-butun, al-qabilah, asy-sya'b. Jadi tingkat negaranya seperti itu. Nah, itu diangkat. Loh, bagaimana caranya mengangkat? Lahirlah itu dusturiyah itu. Terus di dalam Rasulullah itu kan banyak masih perang, dijajah macam-macam. Nah, akhirnya lahirlah maliyah. Maliyah itu apa? Maliyah pemasukan negara dan nanti otomatis pengeluaran negara. Jadi dari apa saja pemasukan negara itu dan untuk apa pemasukan negara itu, nah itu ada nanti, dan itu diatur oleh maliyah. Jadi Rasulullah mengatur negara yang punya 5 persyaratan itu dengan dusturiyah, dauliyah, dan maliyah. Nah, karena itulah makanya sampean ini akan diajari HTNI, hukum tata negara. Jadi hukum tata negara itu adalah fikih siasa. Loh, bagaimana cara kerjanya kan? Itu cara kerjanya sudah. Fikih siasa itu hukum tata negara, cara kerjanya.
keluar, ke dalam, dan mengelola keuangan. Itu aja. Nanti sampean rampung, sampean perjelas itu sambil membaca buku dan dikirimkan kemana, nak? Classroom. Classroom. Dikirimkan kepada Classroom. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.